Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Aisyah Mumtazah bersama para narasumber kita dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Halo Kak. Halo. Halo. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu mungkin? Nama saya Ahmad Humaydi Yusuf dari Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Afan Zaki Abdar dari jurusan Sastra Arab Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Ahmad Lutfi dari Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2021. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang sedikit menarik tentang radikalisme, Islam moderat, dan jihad. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan radikalisme, Islam moderat, dan jihad? Radikalisme itu merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini ialah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan sampai ke akarnya, dan untuk merealisasikan usaha ini, mereka selalu menggunakan metode kekerasan, serta menentang struktur masyarakat yang ada. Islam moderat seringkali dihadapkan dengan istilah radikal dan liberal. Pada hakikatnya, Islam moderat merupakan konstruksi barat perspektif orang barat ketika mereka melihat Islam. Secara terminologi, Islam moderat sebagai istilah yang merujuk pada mereka, yang menolak pemberlakuan kekerasan sebagai garis ideologi dan perjuangannya. Sedangkan secara etimologi artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim. Konsep wasatiyah sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, wasatiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Gambaran moderat juga terdapat pada diri Rasulullah lain, berbuat zalim maupun sikap yang lainnya. Bahkan, lebih dari itu, beliau selalu mengajak para sahabat untuk selalu bersikap lemah lembut dan hidup rukun, serta menjauhi bersikap kasar terhadap orang lain. Di Indonesia sendiri, agama Islam terlahir sebagai agama yang moderat yang tergambarkan dalam peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam yang tak lepas dari kultur masyarakat setempatnya, sehingga dengan mudah direspon oleh masyarakat pribumi. Salah satu coraknya adalah berdakwah secara damai dan ramah, menghargai budaya yang berlaku di masyarakat, serta mengakomodasinya dalam ajaran Islam tanpa sedikit pun menghilangkan entitas agama lain. Baik, tadi adalah pengertian radikalisme dan Islam moderat. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menjelaskan tentang pengertian jihad? Saya akan menjelaskan pengertian jihad. Istilah jihad sering muncul ketika terjadi aksi-aksi kekerasan, sehingga berdampak pada terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah jihad sebagai perjuangan fisik atau perlawanan dengan bersenjata. Kesalahpahaman ini disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang jihad dengan anfus. Kata anfus seringkali diterjemahkan dengan jiwa. Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam.
Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan Rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan kolbu, memberikan pengajaran kepada umat, dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah di bumi. Arti kata jihad sering disalahpahami oleh orang yang tidak mengenal prinsip-prinsip agama Islam sebagai perang suci, atau disebut juga holy war. Istilah untuk perang adalah qital, bukan jihad. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat, antara lain berupa serangan-serangan dari luar. Pada dasarnya, arti kata jihad adalah berjuang atau berusaha dengan keras. Namun, bukan harus berarti perang dalam makna fisik, jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai perjuangan untuk agama. Itu tidak harus berarti perjuangan fisik. Jika mengartikan jihad hanya sebagai peperangan fisik dan ekster untuk membela agama, akan sangat berbahaya, sebab akan mudah dimanfaatkan dan rentan terhadap fitnah. Pada umumnya, ayat-ayat jihad dalam Al-Quran mengandung arti mengerahkan segala kekuatan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam. Dalam penyebaran dakwah berpatokan kepada bi al-hikmah wa al-mau'izah al-hasanah dan berdialog dengan cara yang terbaik. Dr. Sigrid Hunke, orientalis wanita Jerman, yang dikenal jujur dalam setiap tulisan-tulisannya mengenai Islam, mendefinisikan jihad dalam Islam sebagai berikut. Dalam Islam, bukan perang yang diistilahkan dengan perang agama, sebagaimana persepsi orang-orang barat selama ini. Tetapi, jihad adalah setiap tindakan yang disertai dengan kesungguhan. Setiap ketekunan yang bermanfaat, dan setiap ketegaran iman dalam jiwa. Sehingga kita mampu bertarung melawan berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Yang terus berkembang setiap waktu dalam jiwa kita dan dalam lingkungan kita. Maka dari itu jihad merupakan sumber mata air yang tidak pernah berkurang untuk diminum setiap muslim untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan dan energi, sehingga tercipta sebuah kesiapan sempurna dalam memikul sebuah tanggung jawab untuk tunduk di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad Quraisy Shihab pada tahun 2002, jihad adalah berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkannya. Perjuangan dengan harta atau apapun yang dimiliki dengan niat melakukan di jalan Allah yang mengantar kepada ridhonya. Adapun jihad atau peperangan yang diizinkan Al-Quran hanya untuk menghindari terjadinya penganiayaan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Baik, terima kasih Kak Humaydi. Jihad dalam kehidupan terbagi dalam beberapa bidang. Ada bidang ekonomi, sosial, keagamaan. Mungkin ada yang ingin menjelaskan tentang bagaimana konteks jihad dalam bidang ekonomi menurut Islam? Konteks jihad dalam bidang ekonomi menurut Islam. Dalam konteks pengurusan berprinsipkan Islam, jihad bertujuan untuk mengurus organisasi berdasarkan syariah Islam, memelihara dan memastikan maslahat organisasi dan bekerja terbela atas prinsip keadilan yang tulus. Tuntutan jihad secara umumnya adalah fardu kifayah, yang artinya kewajiban yang tidak memerlukan setiap umat Islam melaksanakannya. Cukup apabila telah dilaksanakan oleh sebagian dari mereka. Namun begitu, dalam keadaan umat yang masih ketinggalan dalam pengurusan tuntutan berjihad menjadi tanggung jawab kepada setiap muslim. Dalam pengurusan jihad tidak boleh dilihat sebagai penghalang kepada kejayaan organisasi, tetapi sebaliknya merupakan tekanan untuk mendapatkan strategi yang terbaik ke arah mencapai kejayaan organisasi yang menyeluruh. Pengurus perlu membentuk satu strategi dan penyusunan kerja yang lebih sistematik dalam usaha
untuk memobilisasikan segala sumber yang dimiliki bagi memastikan organisasi terus kekal dan kompetitif, keimanan, kecintaan, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjurus mereka untuk beristiqomah dalam mencari kaidah dan pendekatan yang terbaik bagi pengurusan dari segi kebendaan dan juga kerohanian. Baik, lalu bagaimana hukum jihad di bidang ekonomi? Hukum jihad di bidang ekonomi. Perniagaan adalah jihad yang sangat dituntut oleh Islam. Ia dilihat sebagai satu fardu kifayah yang mampu meningkatkan penguasaan ekonomi orang Islam. Ekonomi yang mantap adalah keperluan utama untuk membolehkan umat Islam terus bersaing dalam keadaan dunia hari ini. Hukum berjihad di bidang ekonomi. Yang pertama, umat Islam hendaklah memiliki akidah dan semangat ukhuwah yang kuat sesama Islam. Yang kedua, penguasaan ilmu dalam bidang membangunkan ekonomi hendaklah dititik beratkan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengutamakan produk halal yang dihasilkan oleh umat Islam. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar pengakuan imannya. Secara umum, hukum jihad ekonomi sama dengan hukum jihad itu sendiri. Ia adalah kefarduan yang ditentukan oleh syarak dan merupakan keperluan yang dituntut oleh akidah. Dalam banyak tempat dalam Al-Quran, jihad ekonomi atau jihad dengan harta disebut bersekali dengan jihad nyawa. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan sifat-sifat orang yang beriman yang bermaksud. Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan mendapatkan pendapatan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmat ini. Dalam firman-Nya lagi bermaksud, Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantauannya, serta makanlah dari rezeki yang dikaruniakan Allah, dan kepadanya jualah dibangkitkanlah. Pada asasnya, sesuatu benda atau sesuatu perbuatan itu tidak terlepas dari 5 perkara, yaitu halal, haram, sunnah, makruh, dan wajib. Bagi perkara yang halal secara mutlak, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan atau menggunakannya, manakala yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk jihad dalam bidang ekonomi? Bentuk-bentuk jihad dalam ekonomi itu, jihad merupakan ibadah. Oleh sebab itu, setiap insan hendaklah menyadari dan menghayati bahwa setiap kegiatannya menjalankan kerja yang halal adalah wajib baginya dan harus dimulai dengan niat ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa bekerja untuk anak istrinya melalui jalan yang halal, maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama, menegakkan kebenaran sistem Allah dan menyebarkan keadilan ekonomi Islam. Mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan keseharian adalah merupakan suatu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap muslim. Karena mengambil yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat termakbulnya doa dan diterima amal ibadah. Sebagaimana memakan yang haram boleh menghalangi doa dan ibadah dari diterimanya
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membuktikan keadilan sistem ekonomi Islam. Apabila sesuatu pelaksanaan jihad ekonomi yang dilakukan itu disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya semata-mata, maka sudah pasti setiap pelaksanaan jihad ekonomi dibuat dengan penuh hikmah, kebijaksanaan, dan dengan pengajaran yang baik, agar ianya tidak memberi gambaran yang tidak baik dan disalah artikan oleh masyarakat, bukan Islam maupun masyarakat Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan, dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. 3. Penyerahan diri kepada Allah. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aktivitas penting manusia yang melibatkan hubungan langsung manusia dengan manusia. Hubungan ini pasti mempunyai etika dan tata cara tertentu yang akan meletakkan arah kelakuan manusia ke arah cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menitik beratkan aspek keadilan sosial, termasuk dalam aspek perekonomian. Islam melarang harta kekayaan dimonopoli oleh sekumpulan kecil manusia, sedangkan mayoritas masyarakat terbiar dalam kemiskinan. Menyandarkan jihad ekonomi sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid, mentaati, tunduk dan patuh kepada perintahnya, mentaati dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam bidang ekonomi, di mana ketaatan itu wujud dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Kak Umaydi. Selanjutnya, bagaimana implementasi jihad dalam bidang sosial? Mungkin antara Kak Afan dan Kak Lutfi bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Implementasi jihad dalam bidang sosial. Jihad yang paling tepat saat ini adalah jihad sosial untuk mengatasi keadaan masyarakat yang sungguh memprihatinkan, mulai dari permasalahan kemiskinan, ketelantaran, kebodohan, krisis akhlak, ancaman disintegrasi, narkoba, korupsi, kriminalitas, dan ribuan masalah lainnya yang begitu kompleks. Mengatasi segala permasalahan tersebut adalah tugas yang sangat mulia, dan itulah jihad sosial. Namun demikian, yang harus diperhatikan adalah usaha sungguh-sungguh dan tentunya membutuhkan ide dan gagasan yang dimerlukan agar penyelesaiannya dapat efektif. Lalu bagaimana jihad sosial di zaman Nabi? Jihad sosial menjadi cikal bakal kebangkitan dan keberhasilan umat Islam di masa lalu dalam membangun dan menciptakan peradaban yang kuat dan unggul. Bahkan telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah. Nabi membuat sebuah kebijakan yang menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban Islam yang menguasai dunia selama hampir 8 abad. Nabi Muhammad begitu sampai di Madinah membuat tempat di dalam masjid sebagai tempat belajar. Beberapa utusan yang datang dari luar daerah diberi perlindungan bukan saja di bidang pangan dan penginapan, melainkan juga dalam hal pendidikan. Begitulah Nabi mendidik umatnya agar berjiwa sosial dan juga cerdas. Gerakan jihad sosial Nabi pada saat itu telah melahirkan para pewaris Nabi, ulama, kaum intelektual yang menjadi pencerah umat. Dari kaum intelektual ini muncul gagasan, ide, dan pemikiran yang cemerlang dalam mengatasi semua persoalan umat. Untuk itu, sudah saatnya gerakan jihad sosial dan intelektual ini digalakkan untuk membangun kembali peradaban Islam yang kuat dan disegani. Baik, mungkin ada jenis-jenis jihad sosial, Kak? Jenis-jenis jihad sosial mempunyai dua dimensi, yaitu perjuangan bersifat internal al-jihad al-akbar dan perjuangan yang bersifat eksternal al-jihad al-asghar. Perjuangan secara internal artinya seorang muslim berjuang dan berusaha untuk meningkatkan kemapanan dan kesejahteraan yang bersifat individual. Sedangkan perjuangan yang bersifat eksternal
yakni perjuangan yang bersifat komunal, dan inilah yang biasa diistilahkan dengan perang. Kedua model perjuangan ini memiliki tujuan yang sama, yakni dalam rangka meluhurkan agama Allah dan mencari keridhoannya. Dalam melaksanakan kedua perjuangan tersebut, dibutuhkan suatu modal dasar berupa kesabaran dan komitmen yang tinggi. Secara umum, jihad internal itu yang paling signifikan, sebab jihad semacam ini jangkauannya luas. Sedangkan jihad dalam makna perang kemungkinan terjadi hanya sekali-sekali pada saat daerah atau negara dalam kondisi terancam. Jihad yang bermakna perang pada awal perkembangan Islam sebagai fondasi dalam melaksanakan dan mempertahankan jihad non-perang, dan jihad inilah yang perlu diperhatikan umat Islam sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pejuang Islam dahulu. Di antara agenda jihad sekarang adalah pemberantasan kebodohan. Keterangan lain menjelaskan bahwa jihad internal al-jihad al-akbar, yaitu perjuangan menjalani kehidupan yang lebih baik, perjuangan melawan hawa nafsu dalam rangka mencapai keutamaan kepribadian luhur, serta perjuangan meningkatkan kualitas dan integritas diri. Adapun jihad eksternal al-jihad al-asghar ialah perjuangan melawan kezaliman dan penindasan, mendakwakan Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang dapat dilakukan tanpa harus mengangkat senjata. Salah satu upaya jihad sebagai bentuk pemberdayaan komunitas muslim itu adalah melalui peningkatan pendidikan dan memperkenalkan berbagai pendekatan dalam mengkaji Islam dan memberi kesempatan pengembangan potensi manusia di bidang ekonomi, politik, astronomi, dan pengetahuan lainnya. Kita perlu belajar dari non-muslim agar melahirkan generasi muslim yang open-minded, tidak eksklusif dan mampu bersaing secara terbuka dengan kelompok manapun di luar Islam. Baik, mungkin bisa disimpulkan, Kak Afan, bagaimana jihad di bidang sosial? Kesimpulannya yaitu intinya pemaknaan jihad di era kontemporer hendaknya lebih banyak difokuskan pada makna non-fisik, yakni perjuangan untuk meningkatkan intelektual, integritas, dan kesejahteraan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Namun pada kondisi tertentu, makna jihad bisa saja dimaknai peperangan di medan pertempuran, tetapi tetap harus sesuai dengan etika perang, yakni menyampaikan dakwah, pemberitahuan tentang Islam sebelum peperangan, larangan berbantah-bantahan, larangan mengerahkan senjata ke penggabungan, dan larangan untuk membunuh anak-anak, perempuan, orang tua jompo, kecuali mereka yang memiliki andil dalam peperangan itu. Sikap keterbukaan kepada non-muslim mutlak dibutuhkan untuk kemajuan umat Islam, sehingga diharapkan Islam tahap demi tahap bisa merebut kejayaan dari kaum non-muslim. Oleh sebab itu, langkah awal ialah umat Islam harus terbuka dan mau belajar kepada Barat tentang teknologi, sains, ilmu pengetahuan umum, riset, dan lain-lain, sehingga umat Islam bisa mandiri dan memiliki keberanian. Baik, terima kasih Kak Afan. Mungkin selanjutnya, bagaimana implementasi jihad dalam bidang keagamaan? Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang implementasi jihad di bidang keagamaan. Jihad dalam Al-Quran mengandung arti yang sangat luas, seluas ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dari masalah-masalah yang bersifat individual atau privacy, sampai kepada masalah kemasyarakatan dan negara. Ulama membagi jihad kepada beberapa bagian, sesuai dengan objek jihad yang didefinisikan. Sebagian ulama membagi jihad kepada dua macam, yaitu yang pertama jihad mal atau jihad dengan harta, dan yang kedua jihad nafas atau jihad dengan diri atau jiwa raga. Pendapat mereka ini didasarkan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berulang kali menyebut dua bentuk jihad tersebut. Jihad dengan harta yaitu menafkahkan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Menurut ajaran Islam,
Harta yang dimiliki sebagian kecilnya mesti disalurkan kepada fakir miskin dan kepentingan-kepentingan sosial. Harta bagi seorang muslim menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sehingga harta yang dimiliki mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pemanfaatan harta mesti sesuai dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah, dan inilah yang dimaksud jihad mal, yaitu membelanjakan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, jihad dengan jiwa raga adalah mewakafkan jiwa raga demi tegaknya keadilan yang dapat dirasakan oleh umat manusia, sehingga tercipta perasaan aman, bebas, tanpa intimidasi. Seorang muslim dituntut untuk satria menegakkan kebenaran, memiliki pendirian yang teguh dalam menghadapi segala bentuk intimidasi. Baik, mungkin bisa dijelaskan mengenai bentuk-bentuk jihad. Oke. Bentuk-bentuk jihad. Menurut Ibnu Qayyim, jihad terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama jihad mutlak, yang kedua jihad hujjah, dan yang ketiga jihad am. Pembagian ini dilatar belakangi oleh kondisi umat Islam pada saat itu, sehingga Ibnu Qayyim membagi jihad berdasarkan cara yang dipergunakan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Jihad yang pertama adalah jihad mutlak, merupakan bersabar menghadapi musuh di medan perang. Islam membenarkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan kehormatan. Namun, Islam melarang umat memulai suatu masalah. Bahkan dalam melakukan peperangan, ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sangat ketat, sehingga etika dan moralitas senantiasa terjaga meskipun di medan perang. Kontak senjata dari pandangan Islam adalah jalan terakhir yang tidak bisa dihindari, yaitu di saat sebuah jalan diplomasi sudah tertutup. Lalu bentuk jihad yang selanjutnya adalah jihad hujjah. Jihad hujjah adalah jihad yang dilakukan oleh para ulama dalam rangka memberikan penjelasan dan dalil-dalil yang logis tentang risalah Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Jihad semacam ini juga dikenal dengan dakwah bil lisan. Lalu bentuk jihad yang ketiga adalah jihad am, yaitu jihad yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat moral maupun material. Jihad ini dapat dilakukan melalui harta, jiwa, tenaga, waktu, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jihad dalam konteks ini melibatkan seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa pekerjaan yang paling disenangi oleh Allah adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bentuk jihad yang terakhir atau yang keempat adalah jihad terhadap hawa nafsu. Merupakan jihad yang paling tinggi karena jiwa manusia cenderung melakukan pelanggaran. Di samping itu, manusia cenderung untuk memuaskan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu yang mendorong pada perbuatan keji dan mungkar, serta mencari kepuasan jauh lebih sulit dari hanya sekedar berperang di medan laga. Sebab berperang di medan laga adalah sejalan dengan jiwa manusia yang cenderung untuk melawan musuhnya, sehingga jihad melawan hawa nafsu jauh lebih susah dibanding bentuk-bentuk jihad yang lain. Bentuk jihad yang kelima, berjihad dengan anfus, bisa berupa dengan tenaga dan jiwa. Dalam kondisi damai, jihad dengan anfus ini bisa dilekatkan kepada beberapa predikat, seperti jihad dakwah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, jihad pendidikan, dan jihad intelektual. Jihad dewasa ini memiliki bidang yang amat luas, tidak sekedar amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebab terkadang kemungkaran yang ingin dirubah posisinya sangat kuat dan tidak mempan dengan ajakan ceramah dan nasihat atau cara-cara persuasif. Baik, Kak.
di dalam jihad keagamaan ini ada tingkatan-tingkatannya atau tidak, Kak? Kalau tidak, kalau iya, mungkin bisa dijelaskan tingkatan dalam jihad. Dalam jihad memiliki beberapa tingkatan, yaitu ada 4. Yang pertama, jihad melawan nafsu atau melawan diri sendiri. Lalu ada jihad menghadapi setan. Lalu ada jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, serta jihad membasmi kezoliman dan kemungkaran. Tingkatan pertama yaitu jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan nafsu untuk belajar ilmu-ilmu agama. Yang kedua, melawan nafsu untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, jihad melawan nafsu untuk mendakwahkan ilmu tersebut dengan penuh hikmah dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui. Yang keempat, jihad melawan nafsu untuk tetap bersabar dalam mengemban tugas berat berdakwah kepada Allah dan bersabar dari gangguan orang lain. Dan menghadapi semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan kedua yaitu jihad melawan setan. Jihad melawan setan ini memiliki 2 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan syubhat dan keraguan yang membahayakan iman yang dihembuskan oleh setan. Yang kedua, jihad melawan syahwat dan keinginan buruk yang dibisikkan oleh setan. Jihad yang pertama dilakukan setelah mantapnya keyakinan, sedangkan jihad yang kedua dilaksanakan setelah adanya kesabaran. Lalu tingkatan ketiga adalah jihad melawan orang kafir dan munafik. Jihad ini memiliki 4 tingkatan, yaitu tingkatan hati, lisan, harta, dan tangan, atau bisa diartikan dengan kekuatan. Jihad melawan orang kafir lebih banyak menggunakan tangan, dan jihad melawan orang munafik lebih banyak menggunakan lisan. Lalu tingkatan yang keempat adalah jihad memberantas kezoliman dan ketidakadilan. Jihad ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, jihad dengan tangan atau kekuatan, jika seorang mujahid mempunyai kemampuan untuk itu. Yang kedua, jika tidak mampu dengan tangan, maka jihad dilakukan dengan lisan. Dan yang ketiga, jika masih merasa tidak mampu, maka cukup berjihad dengan hati atau dengan mengingkarinya. Moderator. Mungkin bisa dijelaskan tentang ayat-ayat jihad dalam Al-Quran. Pada umumnya, ayat-ayat jihad dalam Al-Quran mengandung arti mengerahkan segala kekuatan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam. Dalam penyebaran dakwah berpatokan kepada al-hikmah wa al-mau'izah wa al-mau'izah hasanah dan berdialog dengan cara yang terbaik. Dr. Sigrid Hunke, orientalis wanita Jerman yang dikenal jujur dalam setiap tulisan-tulisannya mengenai Islam, mendefinisikan jihad dalam Islam sebagai berikut. Dalam Islam, bukan perang yang diistilahkan dengan perang agama sebagaimana persepsi orang-orang barat selama ini. Tetapi jihad adalah setiap tindakan yang disertai dengan kesungguhan, setiap ketekunan yang bermanfaat, dan setiap ketegaran iman dalam jiwa. Sehingga kita mampu bertarung melawan berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, yang terus berkembang setiap waktu dalam jiwa kita dan dalam lingkungan kita. Maka dari itu, jihad merupakan sumber mata air yang tidak pernah berkurang untuk diminum setiap muslim, untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan dan energi sehingga tercipta sebuah kesiapan sempurna dalam memikul sebuah tanggung jawab untuk tunduk di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasarkan kesadaran dan keyakinan. Sesungguhnya jihad itu merupakan bentuk kesiapsiagaan yang selama-lamanya untuk umat Islam sebagai bentuk pembelaan diri dari kekuatan yang memusuhi Islam demi tegaknya syariat Islam dalam kehidupan sosial yang islami dalam negara Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Saudara Moderator. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Mungkin ada yang mau menambahkan?
Baik, mungkin ini pembahasan yang cukup menarik ya, karena banyak ilmu juga yang dapat kita ambil. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk para teman-teman sekalian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.